Stay connected, stay plugged in. Watch the miracles that happening. Minggu lalu kita belajar tentang Abide ya, karena temanya adalah tentang plug-in. Saya mau mengulang sedikit aja summary supaya karena saya mau melanjutkan dari minggu lalu. Ya, minggu lalu itu kita belajar tentang Abide atau tinggal. Jadi kenapa orang nggak bisa tinggal itu selalu ada penyebabnya. Dan Tuhan juga pernah ngomong kalau kamu di luar aku, kamu nggak bisa buat apa-apa. Ya, penyebab dari pemisahan ini adalah karena yang pertama adalah sin cuts the connection. Sin cuts the connection. Kita belajar minggu lalu juga dari Adam, ya, dimana waktu Tuhan bilang jangan kamu makan buah itu maka kamu akan mati. Tapi apa yang terjadi setelah mereka makan? Yang terjadi adalah ada pemisahan. Dan setelah pemisahan, di situ mereka menuju kepada kematian. Sin cuts the connection. Itu prodigal son memisahkan diri dari rumah bapaknya dan pergi ke negeri yang lain. Dan kita tahu kalau kita nggak terhubung dengan power dan sebagainya, apa yang terjadi adalah disconnection leads to death. Ya. Zaman sekarang handphone, alat elektronik udah banyak ada portable battery-nya, tapi zaman dulu saya masih kecil segala sesuatu harus terconnect dengan wall, harus di dinding gitu ya. Tapi kita tahu kalau handphone saudara itu terputus dari power, maka tinggal tunggu waktu aja, pasti akan mati. Disconnection always leads to death. If anyone does not abide in me, he is thrown away as a branch and dries up, and they gather them and cast them into the fire, and they are burned. Ya, saudara dan saya, kita harus mengerti kenapa Tuhan tuh selalu menggunakan metafor, ya, menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan prinsip kerajaan surga yang nggak kelihatan. Dia datang ke dunia ini, dia membawa value, dia membawa prinsip-prinsip, dan dia menggunakan apa yang ada di sekitar kita supaya kita mengerti. Makanya dia gunain pohon, dia gunain binatang dan sebagainya supaya kita mengerti. Ya, dan kalau saya menggunakan handphone juga hanya untuk relevan aja bahwa itulah nilai yang mau Tuhan kasih. Dan berikutnya adalah di poin berikutnya yang minggu lalu, apa yang terjadi? Incompatible receiver, ya. Saya juga menjelaskan, saya kemarin bawa remote yang mereknya Vion dan saya coba pencet-pencet di sini di Sony dan gak bekerja, ya. Dan tahu saudara, waktu saudara belum kenal Tuhan, hati kita itu mendengar semua remote, ya. Entah kenapa semua remote itu kita kenal sinyalnya. Ayo kita minum, ayo kita bohong, ayo kita berbuat dosa, ayo. Kemanapun diajak, ayo. Tapi pas lagi firman Tuhan ngomong, ayo kasih, itu nggak dikenal gitu, nggak nangkep. Karena katanya adalah what is my language not clear to you because you are unable to hear what I say. Bukan berarti waktu lagi tulis ngomong saat itu bahasanya beda, enggak, mereka ngomong dalam bahasa yang sama. Dan juga dibilang the reason you do not hear is because you do not belong to God. Jadi itu sebabnya remote itu nggak bekerja. Nah, tapi kalau saya ke ruangan belakang, saya pencet sok aja, lembut aja remote-nya, itu langsung saya bilang volume naik, langsung naik, volume turun, tanpa harus keras, gitu ya. Karena mereka berdua, ya, remote dan receiver-nya itu in the same maker, ya, belong to the same maker. Dan itu yang kita pelajari. Dan minggu lalu juga saya akhiri dengan ayat ini. Kata, kembali lagi, metafor ini Tuhan kenapa sih menggunakan pohon untuk mengajarkan kita bahwa abide itu seperti pohon. Nah, karena kita manusia, ini ngomong begini, blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly. Saya jelasin bahwa saat kita berjalan dengan orang-orang yang gak kenal Tuhan, yang katanya sekuler dan sebagainya, kita tadinya berdiri di sini, yang kemarin saya peragain bahwa ada 2 orang di sekeliling saya, mereka berjalan ke arah sana, jadi saya ke bawah. Mungkin tadi saya nggak mau ikut, akhirnya saya keseret, dan akhirnya saya berdiri di jalan orang-orang berdosa, bukan lagi ngomong lagi ungodly, tapi udah sin, udah berbuat dosa, akhirnya sinner. Dan kalau misalnya saya nggak pergi berbalik, apa yang terjadi? Saya akan menjadi komunitas, saya akan tinggal, duduk, sit di dalam. Sit in the seat of scornful, bukan lagi berbuat dosa lagi, udah mencela. Lo ngapain? Apa tuh Tuhan Yesus sebagai udah menjadi bagian dari
pencemooh. Dan Tuhan bilang ini jangan seperti itu. But the man that blessed is his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates days and nights. He shall be like a tree planted, artinya pohon yang ditanam, bukan yang tumbuh dengan liar, sengaja ditanam karena masalah posisi, dan brings forth his fruits in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. Jadi pada mulanya itu dari kata ungodly yang membuat kita nggak tinggal. Dan ungodly itu firman Tuhan berkata, the ungodly are not so, but are like the chaff which the wind drives away. Itu sama seperti sekam. Saya juga kurang mengerti bahasa Indonesia sekam itu apa ya? Mungkin jerami terlalu besar. Tapi saya punya gambarnya. Zaman dulu sebelum ada, sekarang kalau di US di sini saya belum pernah lihat sih truk gitu ya, truk traktor kalau mau menuai gandum itu ada mesinnya, langsung dipotong dan langsung dipisahkan pada saat bersamaan. Tapi zaman dulu nggak ada. Jadi perlu ke namanya threshing floor atau tempat pengirikan, yang kita dibanting-banting atau diinjek-injek dengan keledai atau dengan kuda supaya ada keretakan di situ dan pemisahan, dan kemudian setelah itu orang akan pakai garpu dan dilempar ke atas dan angin itu akan memisahkan. Ya, yang nggak punya bobot di bawah angin, kemana angin pergi itu akan pergi. Tapi yang punya bobot itu akan turun. Ya, jadi orang yang ungodly itu katanya adalah orang yang nggak ada bobotnya, yang nggak ada tujuannya, karena dibawa kemana aja. Orang pergi ke sini, pergi ke sana, dia ikut aja. Ya, that's the ungodly. Dan sekarang kita berarti dengan kata lain Tuhan mau ngajarin kita bagaimana kita punya bobot, bagaimana kita menjadi godly people. Nah hari ini tema saya adalah, atau judul khotbah saya, sebelum saya ngomong judulnya, mari kita baca dulu. Ini latar belakang saya mengambil judul ini. Then Jesus said to those Jews who believe in Him, ya, untuk pada orang Yahudi yang percaya kepada Dia. Jadi belief itu nggak hanya percaya aja itu nggak cukup, ya. Percayanya nggak cukup karena iblis pun juga percaya bahwa Yesus adalah anak Tuhan, dan bahkan mereka gemetar. Tapi ada yang mau Tuhan katakan, if you abide in my word, you are my disciples, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. Dan kata abide juga dikatakan di ayat 5, I am the vine and you are branches, he who abides in me and I in him, he bear much fruits. Jadi untuk bisa kita bear much fruits, ada stage yang harus kita kerjakan, yaitu kita menjadi disciples, menjadi murid, ya, menjadi murid. Nah setelah seperti saya bilang, untuk memuridkan orang itu nggak perlu harus pakai program sebenarnya. Dengan kemanapun kita pergi, duduk di meja makan, itu kita bisa lakukan. Tapi kalau ada saudara dan saya nggak bisa berdiri sendiri, jangan menganggap bahwa saudara itu tahu semuanya. Dan kita harus humble enough untuk bisa menjadi murid katanya. Karena Tuhan bilang, kalau kita tinggal, and you are my disciples, ya. Dan judul khotbah saya hari ini adalah in training. Jadi saya mau mencoba membawa saudara bahwa kita ini lagi in training. Jadi kalau saudara dan saya masih in training sampai kita menghembuskan nafas terakhir, jangan pernah merasa down atau kecut hati saat saudara lelah, saat saudara capek, atau saat saudara gagal lagi latihan, gagal atau cedera dan sebagainya. No, you need to set the perspective, you are in training. Katakan sama-sama, in training. In training. Di 1 Timotius 4 ayat 7-8 dikatakan, have nothing to do with godless myth and old wives' tales. Rather, saya potong tulisnya, saudara bisa baca di rumah. Train yourself to be. Jadi ada sesuatu yang harus kita latih, yaitu apa? To be godly. Karena yang ungodly itu suka kebawa kemana aja. Ya, ayo kita protes Palestina, ayo kemudian kita protes pro choice, ayo. Karena kita nggak punya landasan yang kuat, nggak ada firman Tuhan, nggak ada karena semuanya benar firman Tuhan. Abide in my word, sehingga kita dibawa kemana orang pergi. Ya, the majority, kita takut dengan majority. Ya, ini yang perlu kita latih. Train yourself to be godly. Dan saudara dan saya pernah ada yang join sign up nge-gym atau apapun, English course, ya. Semuanya pernah, ya? Pernah ya? Betul ya? Ada yang gak pernah deh, coba angkat tangan karena malu. Ada yang gak pernah ikut join apapun? Pernah ikut join tapi sebelumnya coba dulu trial, ya?
Dicoba dulu trial free ya. Nah, bedanya trial dengan training atau dalam hal rumah Tuhan tuh visitor dan disciples ya. Bedanya adalah trial training adalah yang trial itu nggak perlu bayar harga, gratis, benar ya? Ya. Terus kemudian coba sekali gitu. Tapi untuk yang training itu bayar harga. Dan kemudian yang trial itu biasanya nggak dikasih informasi, instruction dan sebagainya yang mengubah cara berpikir kita. Ya, saudara coba training misalnya nge-gym gitu, ya cuma coba alat aja, nggak ada yang guide gitu untuk itu nggak kamu punya muscle di bagian dan sebagainya gitu. Harus ada pola makan dan sebagainya ya. Tapi orang yang training itu diajarin. Dan kemudian ada konsistensi, ada komitmen, ada strategi dan juga ada result. Itu yang membedakan. Ya, hari ini kita membahas ini karena kita lagi ngomongin in training. So we need to make sure that we do these things, ya, untuk menjadi murid. Karena abide in me and you are my disciples. Karena sekedar percaya saja nggak cukup. Seperti saya bilang, iblis pun percaya dan dia bergetar. Yang pertama, pay the price. And whoever does not carry their cross and follow me cannot be my disciple. Jadi orang yang nggak does not carry memikul salibnya dan follow Jesus cannot be my disciple. Ada dua kondisi untuk pay the price. Banyak orang berani loh carry the cross tapi nggak mau ikut Tuhan, arahnya salah, menyiksa diri dan sebagainya. Nah, kata cross ini sebenarnya adalah zaman dulu tuh dihukumnya pakai salib. Ya, kalau misalnya dihukumnya pakai kursi listrik, mungkin saudara disuruh carry your. Oke. Dan kata cross ini adalah sebenarnya mati. Ya, artinya saudara saya harus setiap hari diingatkan bahwa saudara saya mati terhadap kehendak saudara, mati terhadap keinginan-keinginan saudara. Pernah lihat orang mati di sini? Ya, saudara pernah cubit, pernah maki-maki, jawab nggak? Ngebalas enggak ya? Jadi orang yang mati itu artinya tiap hari kita harus tahu bahwa kita mati terhadap keinginan kita. And follow Jesus, harus dua-duanya harus bersamaan. Ada orang juga follow Jesus, ngikut Yesus, tapi nggak mau carry their cross. Itu nggak bisa dibilang disciple, bisa bilang dua syarat. Oke, jadi you need to pay the price. You and I need to pay the price. Yang kedua adalah change your mindset. Karena pas lagi trainingnya, kalau kita join sign up, saudara saya tuh akan dikasih knowledge, dikasih the truth about, kalau misalnya dalam hal gym, ya, dengan the truth about movement, ya, untuk menghindari cedera, bagaimana otot bertumbuh dan sebagainya diajarin. Oke. Kenapa orang mudah jatuh bangun? Ya. Kenapa orang mudah jatuh bangun walaupun udah percaya sama Tuhan Yesus? Karena sebenarnya salah strategi, salah berperang. Berperangnya di medan yang salah. Banyak orang pikir bahwa dengan merusak atau dia mau lepas dari habit atau dari addiction, dia cuma hanya berdoa. No. You need to have a strategy. Ya, you need to change your mindset supaya kita nggak mudah jatuh bangun. Ya. Ada harus mental construction, membangun cara berpikir. Okay? Dan kita harus bisa manage new habits. Karena kalau saudara dan saya cuman hanya duduk aja, percayalah, saudara akan kembali ke habit yang lama. Kita harus mengembangkan latihan-latihan untuk membangun kebiasaan baru. Ya, banyak orang suka mendengar khotbah. Wah, saya dengar khotbah, saya datang ke gereja itu, saya datang ke hamba Tuhan ini. Saya suka banget. Saya diberkati. Pas lagi udah pulang, nggak tahu mau ngapain. I don't know what to do. Saya cuma suka aja dengar, tapi nggak ada plan, strategi. Ini gimana nih? Gue masih suka begini, gue masih suka begitu, dan selalu berulang-ulang. Sampai kapan? Nah, ini yang harus kita pelajari. We need to change our mindset. If you don't build your new habit, most likely you will come back to old habits. Kalau saudara gak punya no future, most likely you will come back to the past. Itu sebabnya juga kenapa windscreen lebih besar daripada yang di belakang. Ya, orang yang biasanya gak punya masa depan
atau di keluarga yang punya masa depan, biasanya suka balik ke masa lalu, suka tuh kalau lagi reunian, mau reunian, ketemu teman-teman lama, teman-teman ex-nya, mantan terindah, karena udah mulai ini udah gak ada future nih, ya. Saya nggak begitu tertarik dengan yang ini makanya, karena itu celah menurut saya. Ya, kita harus punya strategi, oke? Teman-teman berkata, don't copy the behavior and custom of this world, seperti tadi, ketiup angin, ya, kemanapun pergi gitu ya. But let God transform you into a new person by what? By praying, by going to church, no, by changing the way you think, changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. And perfect. Nah, saya ada satu videonya ada discussion dulu. Ini agak untuk orang yang ya tutup mata lah kalau misalnya. Kalau udah ini animasi doang, cuman bukan video. Ya kalau saudara merasa iris-iris itu apa aja ya. Cuma saya mau ngasih poin ini bahwa people ya kadang-kadang hanya mengikuti orang-orang yang cuma suka dengar summary ya, cuma suka dengar highlights, cuma dengar berita doang. Itu biasanya gampang ikut-ikutan. Kalau udah ikut-ikutan tuh susah ngubah belief systemnya. Makanya media yang bagus adalah ya apalagi kalau bagi lagi election sekarang US lagi ramai kan election. Kalau ngomongin berita yang fake apa-apa gitu ya, buat headline-nya aja orang tuh gampang terbawa. Ya. Di sini saudara saya nonton video, coba saudara dengerin. Dia menggunakan kata I believe, dan ada satu informasi yang ditambahkan, tiba-tiba merubah cara berpikirnya dia dalam hitungan menit, merubah dan sehingga dia ngomong, no, I will change my position now. Ya tadi di sini sekarang no, I'm here. Hanya gara-gara informasi yang baru ditambahkan. Ya, kita puterin. Wow, that's something different. I'm going to have to change my decision. I didn't realize that it was like that. I thought it was just an egg. And now that I've seen this, I'm against abortion. It's changed my mind. What do you think about abortion? It's the woman's choice because it could be a medical, something wrong with the female body, and it could cause her to die, and that's the right that she has. So it's not that you support abortion, but you think you would support having the option of abortion? An option, yeah, because it's her choice. It's not the government's choice, and that's what I believe. Do you think that abortion should be available for any reasons? I believe it should be given any reason because of the status of who they are. It's their choice. It's not government's choice. That's the sad thing about it, is it's the government's choice. We are dictating our lives with the government. What's next? Would you support any restrictions on abortion, such as limiting it to the first 3 months of pregnancy or the first 6 months of pregnancy? Whatever the doctor believes that it's not a living fetus, then I support that. This is just more information about the procedure. Love your opinion on it. Wow, that's something different. I'm gonna have to change my decision. I didn't realize that it was like that. I thought it was just an egg. And now that I've seen this, I'm against abortion. It's changed my mind because it's taking a life no matter which way it goes. And that's wrong. So you wouldn't support abortion at any stage for any reason? No, not no more. After seeing that, I didn't realize that that was the process in which it was done. Taking a child and tearing it up into pieces and bringing it out is just wrong. I'm sorry, I changed my mind. That introduction to the video was very stimulating to my heart. And it allowed me to realize abortion should not be accountable to any status because you're taking a life. It's wrong. And I stand by my word. Do you think that anyone else should watch this video? Absolutely. I think it should go on news and it should explain. We talk about pro-abortion and abortion support, and we don't see the video. The video changed my mind simply because it's the truth. That was explaining it in detail. That changed my profile on what I think about abortion. Women, take a second choice. Think about it. You can give a child up for adoption
and you can look at it in the way that you want to look at it, but you're taking a life when you have an abortion. It's that simple. You don't have that right to take that life. You should think really hard and clear on what your decision is made. Saudara lihat tadi ya, decision-nya dia change hanya gara-gara satu informasi yang berubah cara dia berpikir. Ya. Dan dunia ini kalau saudara perhatiin, coba dehumanize what inside the womb. Dengan katanya dibilang embrio doang lah, cuman egg doang lah, zygote aja lah, bahkan ada orang yang ngasih istilah tuh parasit, supaya orang berpikir bahwa is not human, dehumanize it. Gitu. Tapi setelah dikasih tahu ada ternyata prosedurnya ini langsung banyak video dan banyak yang nyesel, banyak yang trauma dan sebagainya. Ya, poin saya adalah new mindset will lead to the new results. Firman Tuhan berkata, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. Ya, jadi saudara butuh dengan kebenaran, sehingga nah kalau setiap saudara mendengar sesuatu tentang kebenaran, kalau ada kata nah itu berarti ada yang pop up tuh, gitu ya. Dan berikutnya adalah tadi saat saudara sign up, ya saudara saya sign up, saudara akan diajarin oleh firman Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata gini, pernah dengar bahwa waktu Esau dan Yakub di kandungan saat lagi mereka bergurau satu sama lain, kan firman Tuhan berkata dua bangsa dalam kerukunan. Kalau orang-orang dunia ngomong itu bukan, itu cuma eggs, tapi Tuhan ngomong itu dua bangsa. Nah, sesuatu yang berbeda, itu the truth, it will set you free. Ya. Berikutnya adalah setelah kita sign up, kita dikasih instruction dan kemudian ada konsistensi. Ya, karena katanya renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Itu ada konsistensi. Jadi cuma bukan sekali, jangan, ada konsistensi. Saudara tahu nggak kelinci ini punya telinga panjang, matanya bulat. Ya, saudara menjalankan firman Tuhan, kok kayaknya nggak kelihatan apa-apa ya? Kok hidup gue begini-begini? Tenang aja, tenang aja. Ya, karena jangan gampang distracted gitu. Wah, yang lain ngomong ini, wah bergilung apa? Karena telinganya tuh gampang dengar noise gitu. Apa? Ya, jadi noise over God's voice. Gak dengerin suara Tuhan lagi tapi noise. Nah, saya juga punya video lagi, bisa nggak kalau ini diputar? Coba ya. ทีเมลและทีวอตแฟร์ไปค่ะทุกคนนะครับทีวอตแฟร์ของเรายังมุ่งหน้าต่อไปเรื่อยๆนะครับทีเมลแต่ว่ายังไงต่อครับตอนนี้ไปแล้วแต่เราอยู่ไม่หยุดนะครับผมก็จะยึดต่อไปต่อนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวไปนะครับทีเมลตัวนี้คือทีเมลของทีเมลครับKonsistensi berbicara apa sih? Walaupun small step at one time is okay. Kalau saudara saya di track yang benar, ya karena follow Jesus it's okay. Yang penting ada progress. Jangan kayak kelinci. Dia memang punya telinga yang lebar, itu dia salah satu kelebihannya dia memang. Tapi gara-gara itu dia suka mendengar kanan kiri. Dia pikir it's about me gitu. Oke, ada noise, langsung dia berhenti dan lihat. Terus mau jalan lagi, dipanggil, ayo nggak mau, tetap diam. Tapi kalau si kura-kura jalan, ya. Life is good, enjoy the journey. Ya. Jadi jangan pernah menyerah gitu loh. Walaupun kelihatannya itu belum nyata, garis finish itu belum kelihatan, it's okay. Noise over God's voice. Karena kita tuh cenderung distract dengan namanya noise, ya kayak gini ada suara pintu, itu noise, ya. Bisakah kita melatih diri kita untuk bisa mendengar God's voice over noise? Dan berikutnya adalah setelah kita sign up itu ada yang namanya komitmen, ya. Komitmen itu berbicara
when you know the purpose, when you know the goal, keep doing the right thing. Though still not see the finish line. Tuhan Yesus itu tetap memilih mati loh di kayu salib. Walaupun dia dihina, dia dicaci maki. Ya tadi saya juga cerita, dia itu dikasih hak jawab di depan Pontius Pilatus. Apa ya, kalau saya lupa, sorry bisa korek nih. Cuman dia dikasih hak jawab. Lo mau membela diri nggak? Dia nggak gunain lo. Karena dia tahu panggilannya dia adalah saat itu adalah untuk mati di atas kayu salib. Walaupun dia mati, dia mungkin ngelihat wajah kita loh. Dia ngelihat wajah Jesse. Ini kalau gue mati buat dia, ada jaminan nggak ya nanti dia itu mau ikut gue? Enggak. Bahkan dia datang semua pada nolak dia. Murid-muridnya ninggalin dia. Ya, itu nih komitmen yang dia lakukan. Dia mau sampai garis akhir, dia tahu it's the right thing, it's a goal, dan lihat sekarang. Dan dia juga nggak pernah maksa saudara saya untuk ikut dia. Apakah Tuhan Yesus itu kasih put the gun on you, adik, follow me? Enggak. Kita semua punya free will dan kita ngomong, Tuhan, I love you. Ya, tapi waktu dia lakukan di atas kayu salib itu, ya nanti kalau saudara juga menikah, jadi suami istri, saudara yang masih pacaran, segala sesuatu masih indah, banyak indahnya. Ini nanti pas lagi udah menikah, ya, itu udah komitmen, ya. Kita akan terus tetap melakukan yang baik buat pasangan kita, walaupun dijutekin ya, kita nggak menerima dia apa adanya, tapi apa jadinya, ya. Karena kita nggak punya hak untuk mengubah pasangan kita. Tuhan Yesus juga waktu dia mati, dia nggak punya hak untuk mengubah kita. Tapi Tuhan, ya, Tuhan percaya dia tetap melakukannya, tetap melakukan yang baik, tetap melakukan yang baik. Dan firman Tuhan pernah berkata, the goodness of God lead us to repentance. Orang tuh bertobat karena kebaikan Tuhan. Waktu Petrus bertobat tuh nggak karena apa? Waktu dia mau nangkap ikan nggak apa-apa, dia bilang coba tebarkan sebelah kanan, dapat banyak. Dia langsung datang ke Tuhan Yesus karena melihat the goodness of God. Dia langsung bersyukur, dia bilang gini, stay away from me, depart from me, I'm the sinful man. Jadi the goodness of God lead us to repentance. Nah, itu yang perlu kita lakukan, komitmen. Ya, komitmen. Kalau kita mau mengikut Tuhan, tetap jalan. Walaupun kita nggak pernah ngelihat garis finishnya seperti apa. Oke. Yang berikutnya adalah setelah saudara sign up itu ada namanya strategi. Ya, ada strategi. Karena saya bilang tadi banyak orang jatuh bangun itu karena nggak ada strategi. Salah berperang, bedanya salah. Ya, saudara build habit, berusaha bangun habit. Dan sekarang ini saya mau ngomongin tadi kan teori, saya mau ngomongin yang praktis tentang strategi. Ya. Saudara pernah lihat ada marah tambah judul, misalnya di jalanan gitu, oh nih tiba-tiba road rage marah-marah. Saya dulu di Singapura ya, di MRT itu kadang-kadang ada orang-orang tua tiba-tiba marah gitu. Saya menyebutnya marah tambah judul. Ini kenapa nih? Kenapa dia marah gitu loh? Ya. Atau mungkin kadang-kadang pasangan kita atau orang tua kita, papa kita, itu perempuan tiba-tiba marah, kenapa sih nih? Kenapa sih nih? Pernah gak ngalamin gitu? Nah, saudara kalau dan saya mengalami hal ini dan melihat ada orang seperti itu atau orang terdekat dengan kita harus tahu strateginya sekarang. Belajar strategi untuk menghindari ribut. Dan ini saya lakukan di keluarga saya, ya, untuk menghindari, ya, dan semoga bisa menolong saudara. Oke, marah tambah judul sama seperti saudara tuh posting di Instagram no caption needed. Ya, gitu kan? Di sini katanya pernah ketemu orang tuh gak suka sama saudara tanpa alasan, benci sama saudara tanpa alasan. Saya dulu waktu lagi SMP, saya tuh pernah ikut tawuran. Sekolah saya, nama SMP saya 92. Musuhnya adalah 99. Terus teman saya langsung ngadain meeting kelas duduk belakang. Kita buat strategi, serangnya begini ya. Nanti gue bakal naik motor, dia udah nyiapin rantai loh, yang ada geriginya depan tuh kayak gear. Jadi dia akan supir dan belakangnya akan rantai. Gue kan pukul siapa aja yang bakal ada gitu. Saya ikutin strategi ini, gimana gue ngapain ya? Wah saya pernah ikut tuh, mau nyerang SMP itu sekarang ya setelah saya ngeliatin, gue ngapain kayak gitu? Kenal juga enggak sama orang gitu. Jadi saya benci orang tanpa alasan gitu. Hanya karena katanya Bu Yuyutnya tuh musuhan, tapi gue nggak kenal mereka.
Dan itu menyebabkan saya juga trauma waktu itu saya di Jakarta, karena saya melihat ada orang tawuran SMA itu sampai dia tergeletak, saya ngeliat di depan langsung dia udah berdarah masih dipukul gitu. Saya sampai mikir, aduh gue nggak mau sekolah di Jakarta, kalau nggak gue pasti bakal mati nih kayak begini. Setiap ngeliat baju SMA tuh mau diserang gitu kan, itu buat saya trauma waktu itu. Tapi ada orang tuh hate tanpa reason, itu hanya sudah ngomong, but this is to prove you what is written in their law. They hate me without reason. Orang Yahudi itu benci dia tanpa alasan, ya. Tapi saya ngomongin sekarang marah tanpa jujur aja. Nah, saudara-saudara saya harus mengerti kita tuh punya titik didih, boiling point. Kata sama-sama titik didih. Nah, saudara harus bisa mengenali titik didih saudara, ya. Kadang-kadang titik didih itu misalnya dari 0 sampai 100. Kadang-kadang ya, misalnya ya oke lah, perempuan itu ada banyak faktor dari didihnya naik. Kadang-kadang hormonal, misalnya lagi capek, terus kemudian lagi datang bulan dan sebagainya, itu lumayan naik deh 30 dan sebagainya gitu ya. Dan kita harus mengerti ini karena misalnya gini, saudara di situasi seperti ini, pasangan saudara 60 didihnya, lagi didihnya 60, saudara 40, what to do? Ya. Karena kalau misalnya saudara di kondisi kayak gini cuma mau cari tahu siapa yang benar siapa yang salah, it will never work. When you're in the situation, akal sehat saudara nggak bekerja. Titik didih tertentu akal sehat nggak bekerja. Your common sense never work. So if you're in the situation, mendingan jangan cari lu yang salah nggak. Karena apa? Lidah kita itu di Yakobus dibilang seperti api. Jadi setiap kita ngomong tuh malah gaslighting, malah mau pompa sampai nanti udah sampai 100 meledak, beng. Kamu udah gak cinta aku lagi. Wah sebagai ini kamu gitu ketawa. Ini terakhir, wah ada yang tertunggu di sini. Nah, saudara di sini, saudara bisa cari kenali titik di saudara dan pasangan saudara, kemudian cari membuat saudara kalem, ya. Karena kalau enggak saling memompa, bahkan orang tuh kadang-kadang suka gaslighting, provok yang lain. Ayo gini, supaya dia gaslighting dia supaya dia naik. Wah, ayo tambah tinggi, piring pecah, dan sebagainya, ya. Dan saudara di sini, ini tips saja saya, ini tips dari saya. Ini yang saya lakukan. Kalau saudara misalnya salah satu ya, yang 40 ada orang ngomong yang waras ngalah, ya mungkin bahasanya agak kasar. Yang titik didihnya lagi rendah ngalah. Jadi yang 40 mendingan diem aja, ya nggak usah cari tahu sampai benar, it will never work. Mendingan diem sampai yang 60 ini calm down. Nah untuk calm downnya gimana? Banyak cara. Ada orang yang suka dengerin musik, ada yang suka langsung ke kamar, nah nggak apa-apa. Pas lagi udah down, baru ngomong. Karena akal sehat saudara udah langsung jalan. Kalau lagi di sini nggak bisa, ya. Jadi yang titik didihnya lebih rendah ngalah duluan. Karena teman-teman berkata apa gini? Likewise the tongue, lidah itu is a small part of the body, but it makes great boast. Consider what a great forest is set on a fire by a small spark. The tongue also is a fire. Lidah itu api. Jadi saat saudara ngomong tuh malah manasin lagi, malah dipompa sampai titik didihnya tinggi, ya. A word of evil among the parts of the body, it corrupts the whole body, sets the whole course of one's life on fire, and is itself set on fire by the hell. Saudara boleh lupa dari semua apa yang saya bagikan, tapi Firman Tuhan juga berkata gini: cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, lambat untuk marah. Ya, saudara boleh lupa dengan apa yang saya omongin, tapi saudara punya strategi. Untuk berbuah harus ada strategi. Kelemahan saudara apapun yang saudara alami, find a strategy, go home, find a strategy, build a strategy plan. Karena kalau nggak saudara berulang-ulang jatuh lagi. Saya pernah ngomong sama saudara ya. Saya sekarang nonton Netflix ya. Remote di tangan saya. Kalau ada adegan-adegan yang dewasa, saya langsung panik dan tahu tuh, ya. Karena bagi saya itu nggak penting. Saya suka ceritanya karena move forward, ya. Jadi saudara punya build your strategy. Jadi waktu lagi Pani nggak dengar ya. Misalnya lagi tiba-tiba dia pulang gitu ya. Terus kemudian dia udah tahu nih saya nih. Wah nih, jadi bidinya lumayan. Lagi mana ya? Karena kita nggak tahu titik didih orang tuh gara-gara apa. Mungkin gara pekerjaan. Kadang-kadang juga gara-gara nonton sosial media. Suka wah debat, panas gitu. Akhirnya tuh
nggak kadang-kadang suami istri ya, saya kasih tahu nih buat adik-adik yang belum nikah ya, saya kasih tahu ya. Ya, om dulu ya waktu pacaran saya happy. Pas lagi nikah itu ya, wah ada aja. Marah tanpa judul, nggak tahu kenapa tiba-tiba dia marah gitu kan. Dan saya akhirnya bikin strategi. Jadi kalau dia udah mulai ini, saya akan diam, saya akan tenang, dan anak-anak saya akan handle. Ya, saya bilang jangan jawab, jangan apa-apa, just oke aja, yes mama, ya mama, udah, oke? Karena kalau mau happy wife, happy life, itu udah pasti. Dan begitu juga kalau saya lagi udah karena kadang-kadang titik saya naik itu gara-gara saya bisa traction. Mungkin karena saya kerjaan, karena saya gini-gini gitu. Nah, saya harus tahu bagaimana cara menurunkannya. Dan kalau misalnya saudara bisa berkomunikasi sama lain, saya kasih tahu, sorry nih titik gini gue lagi 40. Kalau saudara berani terbuka gitu sama pasangan saudara, dan saudara pasangan juga bisa mengerti dan akhirnya oh iya. Nah itu pasti gak akan terjadi ribut besar. Coba saudara pulang lawan ini. Saya bersyukur sampai hari ini udah cukup lama saya nggak ribut. Bukan karena saya mau bukan karena saya mau boasting atau enggak. Tapi again, we need to find the strategy, ya. You need to find the strategy how to tackle your weakness. Amin, saudara, setuju ya? Setuju ya? Tahu nggak saudara waktu Roh Kudus tercurah pertama kali Pentakosta? Kenapa lidah-lidah api dan kenapa itu lidahnya dikontrol sama Roh Kudus? Itu menandakan bahwa menurut saya lidah itu adalah sesuatu yang perlu dikontrol, ya. Makanya lidahnya ini nggak bisa dikontrol sama murid-murid saat itu, dan mereka berbicara bahasa-bahasa yang baru, ya. Karena Tuhan pengen ada hal yang Tuhan kuasai dahulu, yaitu lidah, supaya mereka saat lagi nanti keluar, mereka berani untuk ngomongnya itu tentang firman Tuhan, memberitakan Injil, oke? Dan saya akan akhiri, kemudian result yang bagian akhir. Setelah saudara sign up, saudara akan diajarkan namanya result. Karena result itu bagian akhir, buah itu adalah bagian akhir. You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruits, fruits that will last, and so that whatever you ask in my name, the Father will give you. Dan saudara, ini adalah privilege dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ngomong gini, bukan kamu yang milih aku. Kalau kamu pikir kamu yang milih aku, enggak. Ya, dia adalah guru yang lumayan nggak sembarangan pilih murid. Jadi muridnya itu harus ada seleksi. Kurang lebih gitulah ya bahasanya. Kalau saudara misalnya mau belajar kepada chef yang bagus, yang sangat terkenal, atau musisi yang sangat terkenal, mungkin saudara punya audisi dulu untuk saudara bisa menjadi muridnya dia. Dan di sini Tuhan Yesus ngomong, kalau sekarang kita ada di posisi menjadi murid, percayalah saudara, bukan kita yang memilih dia, tapi God choose us. Dan dia ngasih kita suatu ekspektasi, yaitu supaya kita pergi dan bear fruits, the fruit that will last. And so that whatever you ask in my name, the Father will give you. Okay, kita maju ke depan dulu. So this is the goal, bear fruits, bear the fruits. Apakah kehidupan Kristen itu susah menghasilkan buah? Menurut saya susah, ya, karena saudara dan saya itu hidup dalam daging, gitu ya. Kita masih ada di dalam tubuh yang punya kelemahan. Tapi Tuhan mau bantu kita semua. Roh Kudusnya dalam diri kita akan menolong kita. Sehingga kalau kita udah disiplin, kata discipleship itu adalah sama root word-nya dengan disiplin. Disciple dan disiplin itu sama, ya. Jadi nggak ada disciple itu lepas dari kata disiplin. Mudah-mudahan saya harus bisa punya disiplin untuk saya tadi bilang tadi, poin-poin yang tadi yang saya sudah jabarkan, supaya kita bisa efektif. Kita nggak tinju memukul sembarangan. Saat kita ada distraction, ada noise, kita tahu apa yang harus kita lakukan.
kalau kita punya disiplin, maka saudara, ada pernah dengar ceritanya di kitab Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka diancam kalau mereka nggak nyembah patung, maka mereka akan ditaruh di tempat perapian. Tapi karena mereka punya disiplin, mereka tahu, mereka mengikuti Tuhan yang benar,